Assalamualaikum, Bu. Ibu, maaf, itunya mic-nya masih ditutup ya, Ibu? Iya. Siapa ini? Teh Dara ya? Iya, Ibu. Mm-mm. Belum dimulai kok. Yuk sambil menunggu yang lainnya masuk. Ya, kita mulai ya. Mangga, kameranya yang masih off di-on kan? Ya. Dedek. Ya, biar terlihat wajah-wajah yang cantiknya. Halo Teh Ica, merah merona. Oke, yuk sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya kita mulai ya. Ya, mohon maaf tadi mungkin ada kendala dari sayanya, jadi telat masuk. Ya, dan calik, dan calik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya Teh ya. Minggu yang lalu ada juga kendala, tapi mudah-mudahan hari ini kendalanya agak diminimalisir gitu ya. Ya, minggu yang lalu saya memberikan tugas kalau tidak salah ya di apa definisi atau pengertian IPS itu apa sih atau pembelajaran IPS itu. Mangga dicatat aja ya Teh ya. Saya tidak akan memeriksa atau mengoreksinya minggu sekarang, nanti minggu yang akan datang saja. Untuk hari ini kita materi ya, menengka bumi. Oke. Ya. Langsung ke materi aja ya. Mohon maaf ini suara anak saya terdengar ya. Kalau misalnya emak-emak yang bekerja gini ya Teh ya. Ya mohon maaf. Kita langsung aja ke materi ya. Saya maraton supaya lekas selesai. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah ini ya. Mungkin teteh-teteh sudah. Oke. Oke, mangga Bu Lilis Wilujeng Sumping ya di mata kuliah pengembangan IPS di semester genep. Ya, mangga dilihat di layar kaca teteh-teteh sekalian ini ada menurut Thomas Likona ya. Ada beberapa tanda yang akan setidaknya bukan lagi kepribadian ya Teh ya, bukan lagi kepribadian, tapi sebetulnya bangsa itu akan hancur kalau misalnya poin-poin ini ada gitu. Ya, nanti kita kaitkan dengan pembelajaran IPS. Oke, mangga didanggukeun wae nya tehnya. Oke, yang pertama itu adalah kekerasan remaja meningkat. Ya, kekerasan remaja yang kayaknya tawuran. Ya, yuk minuman-minuman keras hingga membunuh saudaranya, membunuh rekannya gitu kan. Kita kaitkan dengan pembelajaran IPS. Kenapa? Karena mangga Bu Silvana. Oke, mangga karena kekerasan remaja itu tidak akan mentolerir orang lain, tidak gitu kan.
Ya, kenapa misalnya, yuk, hayu orang tawuran, lamun teu tawuran teu keren gitu kan. Dia mengajak atau misalnya memprovokasi orang lain untuk ikut. Ternyata kelompok sosial tersebut bukan membawa ke arah positif, tapi justru membawa ke arah negatif. Kekerasan yang remaja yang meningkat. Terus yang kedua adalah bahasa atau kata-kata yang buruk. Biasanya bahasa itu kalau misalnya satu orang atau satu kelompok sudah menggunakan bahasa itu, pasti akan merembet ke kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, terus yang ketiga, pengaruh grup. Ya hampir sama kayak tadi, Bu. Ya, kayak tawuran gitu kan, minuman keras, saling bunuh, misalnya saling ejek hingga akhirnya terjadi pembunuhan gitu kan. Itu pun sama. Hayu ngarokok gitu kan, hayu minum kalau ente ngarokok ente keren, ente gaul kan kayak gitu bahasanya. Jadi orang yang tadi awalnya positif ternyata terpengaruh oleh pembawaan grup atau komunitasnya sehingga belok menjadi negatif. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah perilaku merusak diri yang meningkat. Ibu paham nggak kalau misalnya dulu tahun berapa ya, saya masih SD gitu ya, orang-orang tuh gitu kan, para remaja-remaja suka apa ya, merusak dirinya kayak gini, Bu, yang pakai silet, ya pergelangan tangannya pakai silet, gini kan dulu tahun berapa gitulah. Saya yakin ibu-ibu pernah mendengar gitu kan. Kalau misalnya tidak ada goresannya itu nggak keren. Kalau nggak ada goresan siletnya gitu, itu nggak keren, nggak gaul gitu kan. Kalau untuk kita logikanya, nanaonan sih kaperih-perih gitu. Karusak-rusak diri nanaonan gitu kan. Karena apa? Karena mereka sudah melihatnya bukan lagi ke arah keluarga, tapi ke arah pergaulan gitu. Jadi betul yang pertama, bahwa pengaruh grup itu sangat-sangat besar sekali pengaruhnya. Ya, terus selanjutnya adalah kaburnya pedoman moral, Bu. Ya, kata-kata ajaib aja untuk anak. Ya, jangan jauh-jauh lah. Kata terima kasih, punten, maaf gitu. Tolong gitu, yang kayak gitu kan. Itu pun sekarang sudah agak jarang ditemui untuk anak-anak gitu. Ya, kayak iya yang kayak gitu. Terus selanjutnya adalah menurunnya etos kerja. Apalagi sekarang ya, zaman pandemi gitu. Etos kerja menurun, iya menurun. Yang pertama karena PPKM. Terus yang kedua karena ada bantuan. Paham nggak maksud saya? Adanya bantuan. Nanaonan lah gawe, nanaonan lah kerja, dan pemerintah kayak dikasihan bansos gitu. Dikasih PKH, dikasih apalah istilahnya yang kayak gitu. Sehingga orang-orang yang awalnya mungkin giat mencari kerja gitu kan, nggak putus asa gitu. Jadi turunlah etos kerjanya, sehingga banyaklah penganggurannya gitu. Terus selanjutnya adalah rendahnya rasa hormat, rendahnya rasa tanggung jawab, hampir sama. Ya, terus selanjutnya membudidaya ketidakjujuran. Teteh tos di mana, Aa tos di mana, terus kerja kelompok gitu kan, geuning uihna lah wangi-wangi teuing, tabu 10 terus nembe uih gitu kan. Padahal nggak kerja kelompok gitu. Nongkrong di bengkel, nongkrong di jalan gitu. Nah, terus selanjutnya adalah yang ke-10 saling curiga dan kebencian. Ya, saling curiga dan kebencian. Karena kita kan misalnya satu apa ya, satu Indonesia pasti banyak budayanya, pasti banyak rasnya, sukunya gitu kan. Nah, kalau misalnya satu ras dengan satu ras saling benci, saling dendam, ya udah bangsa akan hancur gitu. Nah, dari ke-10 poin ini ya, kalau misalnya kita tidak jaga gitu kan. Jangankan pribadi, jangankan keluarga, dunia, bangsa pun akan hancur gitu. Terus bagaimana cara kita mengcovernya? Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya di sini Bu, kekerasan usia sekolah iya. Terus kayak berita-berita provokator di media ya, di TV atau misalnya berita-berita di medsos. Terus misalnya lunturnya kesopanan anak pada remaja atau misalnya kesopanan anak pada orang tua antar sesama kayak free sex ya, hubungan bebas gitu. Sekarang kan apalagi sekarang mungkin daring udah mencapai berapa tahun kita? 2 tahun atau 3 tahun gitu kan pembelajaran secara daring gitu kan. Jadi anak-anak yang sekolah-sekolahnya menengah gitu kan, menengah atas gitu kan, itu kan kebanyakannya di rumah. Banyak juga kan apa ya siswa-siswa yang daripada sekolah kelamaan daring gitu kan, kelamaan online hingga memutuskan untuk menikah.
Ya, banyak juga yang kayak gitu. Terus selanjutnya adalah kasus aborsi yang kayak gitu. Banyak lah gitu kan yang kadang terang-terangan diekspos atau misalnya kadang di ya disebutkan oke ada gitu kan. Nah, untuk yang tadi ya lebih dari 10 poin-poin yang tadi ditambah yang ini gitu kan. Apakah bisa di-cover dengan pembelajaran IPS? Bisa, karena pembelajaran IPS itu bukan hanya ya, betul. Karena pembelajaran IPS itu bukan hanya mempelajari tentang interaksi sosial saja, bukan gitu kan. Tentang kebudayaan, tentang perilaku, adab, sopan, etika gitu kan. Karena di sana juga ada tentang PMP ya, pembelajaran moral gitu kan. Kalau dulu mah mungkin ajaran kita PPKN, Bu, ya tentang kewarganegaraan, bagaimana kita bisa menghormati satu satu budaya dengan budaya yang lain, atau misalnya filsafat, kita merenung, kita introspeksi diri gitu, yang kayak gitu. Terus yang saya tanyakan itu adalah eh, apakah mereka-mereka yang melakukan perbuatan itu merasa nggak kalau yang mereka lakukan itu keliru, salah gitu? Merasa nggak mereka seperti itu? Cobi, ada yang mau berpendapat tidak? Ya, misalnya contohnya lah di kalangan remaja gitu ya. Mereka-mereka yang misalnya free sex nih, gitu kan di lingkungan yang kayak gitu kan. Mereka sadar nggak kalau mereka itu sudah melakukan hal yang keliru, hal yang salah, hal yang melanggar norma? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, izin Mangga, berpendapat. mangga Bu Silvana. Eh, ya, biasanya pelanggaran norma etika pada remaja seperti free sex, teras kenakalan remaja itu sebenarnya disadari oleh mereka. Tapi kenapa mereka Mm-mm. masih melakukan pelanggaran nilai dan norma tersebut? Karena pada Mm-mm. umumnya masa remaja atau masa puber itu mereka eh, pada fitrahnya ingin mencoba gitu, ingin Mm-mm. mencoba sesuatu yang baru yang mereka anggap bahwa saya usianya sesuai dengan sama dengan orang dewasa atau orang tua. Jadi mereka merasa bahwa saya sudah waktunya gitu. Padahal hal tersebut tidak sepantasnya atau sepatutnya gitu mungkin Bu Mm-mm. dari saya. Iya, Bu, terus ya Bu Silvana, bahwa pada dasarnya mereka itu masih labil ya terpengaruh grupnya itu sangat besar dibandingkan keluarga karena pada dasarnya mereka itu masih mencari jati diri gitu. Dia inginnya ke arah mana gitu. Nah, seperti itu. Namun mungkin terlepas dari itu ada satu hal yang mungkin harus dikuatkan kembali gitu. Selain dari keluarga gitu. Yaitu apa? Kadar keimanannya gitu. Ya, kalau misalnya kadar keimanannya mungkin tipis atau mungkin berapa persen gitu kan, ya sudah goyah lah gitu kan. Apalagi dengan lingkungan yang kadarnya negatif ya sudah goyah-goyah gitu. Tapi insya Allah kalau misalnya lingkungannya mungkin sudah goyah, tapi kadar imannya luar biasa gitu kan, insya Allah gitu ya. Jadi mungkin poinnya juga harus ada support dari keluarga, bukan hanya tentang pola asuh gitu kan, bukan hanya tentang kebiasaan yang baik, tapi kadar iman pun ternyata mempengaruhi gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya, nah bahwa ternyata pembelajaran di kelas pun berpengaruh loh gitu kan. Jadi apalagi kita gitu kan, bukan hanya mengajarkan kepada anak itu bukan hanya tentang kognitifnya, anak bisa calistungnya, anak bisa berhitungnya bukan. Tapi kalau misalnya untuk anak usia dini lebih ditekankan kepada afektifnya, karakternya, pembiasaannya. Nah, makanya apa ya? Dulu kan tahun berapa 2018 2017 ada wacana dari pemerintah bahwa untuk eh, apa ya mata pelajaran untuk SMA ya mata pelajaran untuk SMA pendidikan agama Islam itu mau dihapuskan katanya ya kalau tidak dihapuskan pun ya Bu ya tanggung jawab tuh lebih banyak lebih besar apalagi ini mau dihapuskan gitu. Coba Ibu misalnya merenung atau misalnya observasi ke MD-MD lah atau misalnya ya berapa banyak anak yang mengaji di sana?
tidak akan lebih dari 50 orang, bahkan 20 orang mungkin. Itu kadarnya bukan anak SMP, SMA loh gitu kan, tapi anak-anak SD gitu, Bu. Nah, pertanyaannya, anak SMP dan SMA apakah tidak butuh gitu kan sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan agama gitu kan. Nah, ya pertanyaannya itu saya tanyakan juga ke pemerintah gitu kan yang menjadi apa ya, pertimbangannya kok pendidikan agama Islam di sekolah itu mau dihapuskan. Tidak dihapuskan pun gitu kan bebannya berat loh gitu kan atas kepribadian anak-anak. Apalagi ini dihapuskan gitu. Contoh yang terbaru lagi, Bu, logo halal. Ya, suka heran gitu, Bu. Yang masalah kecil pun kita dipermasalahkan gitu kan. Yang dulu dari tahun mentahun kita tahu logo halal tuh yang hijau gitu, Bu. Sekarang mau diambil alih lagi logonya yang baru gitu kan. Kadang suka suka heran gitu, Bu, sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang kecil gitu kan. Nggak haruslah dipermasalahkan, nggak harus dirubah-rubah gitu. Suka heran gitu ya. Nah, ini bahwa pendidikan nilai itu bukan hanya tugas guru agama, guru PMP atau guru PPKN, kewarganegaraan gitu, bukan gitu kan. Tapi semua tanggung jawab pendidik, termasuk kita gitu. Pendidik anak usia dini gitu kan. Karena kan dulu mah kalau misalnya ada siswa yang melenceng, eta mah meureun diajar agamana di sekolah-sekolahna teu bener, guruna teu bener mamatahanana, bukan gitu kan. Bukan hanya tanggung jawab salah satu guru gitu kan. Bukan hanya tanggung jawab salah satu mata pelajaran, bukan, tapi semua gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang sudah melanggar gitu kan, anak-anak yang sudah punya catatan di BK gitu kan, ya bimbingan konseling gitu kan, pasti sudah tercoret gitu, Bu. Pasti image nate oh udah masuk BK, pasti image nate agak minus gitu. Padahal enggak. Mungkin orang-orang yang masuk BK mungkin konseling aja, mungkin curhat aja, bukan dipanggil untuk karena kenakalannya, bukan dipanggil karena kesalahannya gitu. Jadi paradigmanya anak-anak yang sudah masuk BK, ruang BK, diinterogasi BK adalah orang-orang yang nakal gitu. Orang-orang yang sudah punya kesalahan, bukan gitu. Nah, jadi demikian juga dengan hal-hal mata pelajaran IPS ya Bu ya, bahwa mata pelajaran IPS sebetulnya punya kendali atau misalnya punya andil yang besar dalam apa? Dalam meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan lah gitu. Contohnya di afektif. Nah, terus pertanyaannya lagi itu adalah apakah pelajaran IPS ya, saya tidak berbicara hanya sejarah saja, tapi semua mata pelajaran IPS gitu kan, apakah sudah menjadi mata pelajaran yang favorit atau sudah menjadi mata pelajaran yang apa ya, menonjol untuk saat ini gitu kan. Ada yang mau berpendapat tidak? Tidak. Atau teteh-teteh yang muda-mudi mungkin yang baru keluar SMA gitu? Apakah sudah menjadi mata pelajaran favorit, sudah menjadi mata pelajaran yang menyenangkan, atau mungkin sudah menjadi mata pelajaran yang dominan dan menonjol untuk saat ini? Ada yang mau berpendapat? Didah, Bu, mau. Mangga, Teh Didah. Kalau waktu SMA gitu ya, Bu, pelajaran IPS itu kalau bagi Didah gitu ya, terus teman-teman yang lain juga, kayaknya IPS itu belum menonjol gitu, Bu, karena apa ya, jadi kayak konsep atau sugesti anak-anaknya tuh kalau IPS tuh pembelajarannya pasti sejarah, misalnya ngapalin, terus kalau nggak sejarah juga kayak yang geografi kayak gitu, jadi belum menonjol dan belum jadi favorit. Terus arti IPS-nya juga kan kalau misalnya di anak SMA mah lebih menjurus gitu ya, Bu. Jadi arti IPS tuh ya itu aja, pokoknya cuma sejarah, geografi kayak gitu. Jadi belum tentang seperti yang Ibu jelaskan tadi gitu. Ya, memang betul ya kalau misalnya kita berbicaranya di kalangan ya tingkat SMA lah gitu kan menengah atas. Memang pasti yang terbenak di pikiran kita IPS itu sejarah.
pasti akuntansi, pasti ekonomi gitu kan, pasti geografi, sosiologi, antropologi dan lain sebagainya. Cuma kalau misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran IPS di anak usia dini ternyata bukan itu gitu kan. Pasti ada unsur-unsur tadi gitu kan, tapi dikemasnya bukan kayak gitu kan, dikemasnya dengan tematik. Nah, untuk anak usia dini lebih menonjolnya apa? Yaitu pendidikan nilainya gitu, Bu. Bukan diajarkan tentang masa lalu anak gitu, bukan gitu kan, tapi diajarkan tentang pendidikan nilainya gitu kan. Bagaimana anak bisa berinteraksi, bagaimana anak bisa menghargai pedagang yang kapasitasnya masih bawah, atau misalnya anak masih harus bisa menghargai lawan mainnya gitu kan. Nah, yang kayak gitu. Jadi untuk anak sekolah menengah pasti gitu kan, pasti belum menjadi favorit karena pikirannya akuntansi apa sih hitung-hitungan nih, males gitu kan. Sejarah pasti ngapalin tanggal ya, perang di Penogoro tanggal berapa gitu kan, tahun sekian, males gitu kan, pasti yang kayak gitu. Cuma mungkin yang menjadi favorit tahun-tahun dulu mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kayak seni ya, atau misalnya olahraga gitu, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk anak usia dini mungkin belum, untuk anak usia dini pendidikannya yaitu pendidikan nilai dikemasnya gitu ya, seperti itu. Betul Teridah, hatur nuhun Teridah. Ya. Terus yang ini yang terakhir, bagaimana implementasi pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS di PAUD? Ya, ada yang mau berpendapat? Implementasi nata kumaha sih gitu kan, yang berhubungan dengan pendidikan nilai, tapi aya mencakup pembelajaran IPS gitu. Ya, ada yang mau berpendapat? Ya, yang tadi ya sebetulnya sudah saya sampaikan di minggu yang lalu bahwa pendidikan nilai itu untuk pembelajaran IPS contohnya gitu kan. Yang tadi misalnya anak-anak dikasih uang 5.000 nih disuruh datang ke Alfa, bagaimana caranya gitu kan bisa membelanjakan uang 5.000 itu misalnya. Di sana kan ada pendidikan nilainya. Misalnya ada datang ke kasir bilangnya apa gitu kan, bukan nama tapi misalnya AA atau Teteh, atau misalnya ke orang-orang yang sudah usianya lebih bisa panggil ibu gitu kan. Atau misalnya anak-anak bisa mempelajari datang ke sawah, karya wisata. Oh, ternyata sawah itu ciptaan siapa ya? Mengucapkan kata-kata alhamdulillah gitu kan, kata-kata yang baik atau punten, mangga dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pembelajaran IPS untuk anak usia dini ditekankan berhubungan dengan pendidikan nilai gitu kan, berhubungan dengan nilai agama moral, berhubungan dengan apa Bu? Sosial emosional gitu. Nah, kalau misalnya pembelajaran IPS itu lebih kepada hal-hal yang bersifatnya pembiasaan. Ya, bukan kompetensi dasar bukan, tapi lebih bersifat ke pembiasaan. Oke. Nah, ini mungkin sekilas ya Bu ya, bahwa pendidikan nilai ini menurut Mulyana adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari adanya kebenaran, adanya kebaikan, dan adanya keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Nah, kenapa konsisten? Ya iyalah, misalnya kalau misalnya hari ini gitu kan, anak-anak bilang, Ibu kalau misalnya maling itu, misalnya, kalau misalnya mengambil hak orang lain itu, gak boleh ya Bu ya, bisa masuk neraka ya, misalnya ada anak yang bilang begitu. Iya, kalau misalnya ada yang mau masuk surga, ada yang nggak boleh misalnya ngambil hak orang, ngambil makanan orang tanpa izin, ngambil buku atau dan lain sebagainya. Ternyata anaknya misalnya 1 minggu kemudian atau misalnya 1 bulan kemudian, ternyata anaknya apa? Mengambil ya barang orang lain misalnya, tapi dia nggak jujur bahwa dia ngambil gitu kan. Itu kan belum konsisten. Nah, bagaimana pendidikan nilai ini tetap berlaku di anak, tapi tetap kita harus menerapkan kadar yang dewasa gitu, contohnya. Mungkin anak nggak paham konsisten itu kayak gimana gitu kan, tapi tetap kalau misalnya kita terus-terusan membiasakan itu, tetap anak akan konsisten ke sananya gitu, tapi mungkin pelan-pelan. Nah, menyadari kebenaran, oh iya gitu kan. Anak sudah paham baik, buruk, salah, benar gitu kan. Insya Allah kesananya pun akan sejajar. Visi misinya akan tercapai gitu. Nah, itu. Dari sekian materi ada yang mau ditanyakan tidak?
Oke. Ada 5 menit ya sharing. Sebetulnya yang menjadi kendala pembelajaran kita untuk anak usia dini yang berhubungan dengan pendidikan nilai itu apanya sih Bu gitu? Ya kan ibu-ibu saya yakin di lapangan itu sudah punya pengalaman sangat banyak lah gitu kan. Apalagi kalau misalnya ibu sudah mengajar 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Nah, saya tidak bertanya tentang kompetensi dasar anak, bukan tidak gitu kan. Tapi yang saya tanyakan yang menjadi kendala dalam pendidikan nilai untuk anak itu apa sih Bu? Apakah dari paradigma orang tuanya? Apakah dari cara kita mengemasnya? Atau dari apanya gitu? Karena saya yakin satu program tidak akan langsung berjalan mulus gitu. Ya, satu program tidak akan berjalan mulus, pasti harus ada lika-likunya lah gitu kan di tengah jalan. Ya, tidak langsung goal gitu, tidak langsung finish. Yang menjadi penghalangnya tuh apa sih Bu gitu? Didah mau Bu. Mangga. Kalau di Didah yang menjadi penghalangnya tuh perbedaan apa ya? Perbedaan cara menerapannya gitu Bu. Jadi kalau misalnya di sekolah udah diterapkan nih pembiasaan kayak misalnya cuci tangan gitu, tapi pas ke rumah orang tua mah beda lagi kayak misalnya anak mau cuci tangan teh udahlah nggak apa-apa nggak usah ribet misalnya lama gitu kan. Jadi perbedaan cara penerapan gitu. Terus kayak kalau misalnya baca doa gitu atau apa sebelum makan, orang tua sekarang makan paling udahlah nggak apa-apa bismillah doang misalnya. Padahal anak tuh pengen baca doa lama atau gimana gitu kan, ada orang tua yang kayak gitu Bu. Jadi anak di sekolah udah dibiasain gitu, cuman pembiasaan di rumahnya itu beda lagi. Jadi mungkin ke anaknya juga bingung gitu ya Bu. Jadi nah itu yang jadi kendalanya. Oke. Ada pendapat lainnya, Mangga? Oke, Setuju sih Bu. Mangga, Setuju Bu sama Teh Dida. Jadi emang iya sih. Kalau Siti apalagi di sini RA ya Bu ya, Raudatul Atfal. Jadi memang pendidikan agama itu lebih kayak ada hafalan hadis atau baca-baca doa itu kan lumayan ya ada juga. Nah itu di lingkungan keluarganya juga kadang anak itu bawa bahasa dari luar gitu kan kayak kenapa anak ini tahu dari bahasa kata-kata ini gitu kan. Ada orang tua yang ya gimana ya kalau dikatakan memang orang tuanya juga beranian gitu di hadapan anak gitu bilang kayak gitu atau nonton yang aneh-aneh gitu kayak ditanyakan terus diulik sama guru di sini teh kamu tahu dari mana gitu kan. Mama gitu spontan anak mama itu gitu. Oh berarti memang itu jadi hambatan juga jadi kayak aduh gimana nih nggak mudah buat membuat kebiasaan yang baik tetapi kalau di lingkungan keluarganya juga tidak sama-sama diterapkan gitu Bu ya. Itu sih, Bu. Iya. Oke, Teh Siti, Teh Didah, hatur nuhun. Ada lagi? Mangga yang mau berpendapat? Ya setuju Bu, saya juga sama Siti sama Didah hampir sama ya karena setiap orang tua itu memiliki caranya masing-masing buat mendidik anaknya. Terus kadang lingkungan juga gitu. Jadi apalagi kadang bukan hanya di lingkungan, kan anak-anak selain sekolah misal ya, jadi kan di pengajian juga gitu Bu. Jadi mungkin ke anak-anaknya juga bingung gitu. Kadang kalau di sekolah seperti ini, di rumah begini gitu. Terus di pengajian begini gitu Bu. Jadi kalau di apalagi ya kalau nilai-nilai yang diterapkannya itu kadang berbeda banget sama yang di sekolah sama di lingkungan keluarga gitu Bu. Jadi ya cukup susah gitu Bu. Mungkin sama seperti itu. Ya, betul ya. Bahwa ternyata tugas kita tuh berat loh gitu kan. Menyamaratakan persamaan, menyamaratakan paradigma antara pendidik gitu kan dengan pihak dari keluarga gitu kan. Karena pihak keluarga pun kadang kalau misalnya anaknya melakukan kesalahan kadang kayak angkat tangan. Bukan loh, itu kan bukan karena kita gitu.
Karena ibaratnya mah kayak tidak mau disalahkan gitu kan. Karena pada dasarnya anak-anak kan waktunya lebih banyak di keluarga dibandingkan sekolah gitu kan. Tapi ketika kita menemui hal-hal yang kecil yang harus diluruskan gitu kan, kita bertanya kepada orang tua pola asuhnya kayak gimana, penerapan bahasanya kayak gimana, kayak tidak mau gitu. Ya, kenapa kayak tidak mau? Karena mereka pun kayak punya privasi, nggak mau itu bukan kesalahan saya gitu kan. Ya, harusnya kalau misalnya orang tua yang legowo, mohon Bu hapunten, panginten pola asuh abdi anu lepat atau napi anu kurang tepat gitu kan. Mungkin panginten abdi sarang ayahna, sarang bapana, panginten kedah kerja sama deui kan orang tua yang baik mah yang kayak gitu. Bukan punten Bu, duka eta mah sanes abdi gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang harus kita telusuri lingkungannya kayak gimana, pola asuhnya kayak gimana gitu. Kenapa anak ini bisa ada titik-titik kecil yang harus diluruskan gitu. Nah, itu ya. Oke, hatur nuhun yang sudah berpendapat tadi Ibu Anggit. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Ibu Ibu? Gel aman? Alhamdulillah Bu, kalau pagi-pagi mah masih aman. Oke, ini saya sambil lihat layar kaca sambil absen. Berarti Rita Rostika sudah tidak di sini ya? Maksudnya tidak mengampu mata kuliah pembelajaran IPS? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Teh Silpi ada. Bu Silpana ada. Yang baru masuk teh berarti Ibu Lilis sarang saha? Bu Lilis aja. Iya, Bu Lilis aja. Oh, Bu Lilis aja. Oke. Ibu-ibu, oke. Ini ada 2 menit ya, 2 menit kita off. Nanti Ibu saya buat link lagi ya untuk yang kedua yaitu tentang pendidikan yang positif dan pendidikan yang negatif ya. Mangga untuk hari ini mah materi hari ini kita cukup saja. Kita kembali lagi di link yang berbeda. Oke, selamat siang Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.